Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fatmawati dengan nomor NIM 14014211174. Saya dari Rombel E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, akan menjelaskan materi sistem pernapasan untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Dr. Sri Sulistyorini MPD. Pengertian dari sistem pernapasan. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida artinya masuknya oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tubuh manusia berlangsung dalam suatu sistem, yaitu sistem pernapasan. Pernapasan juga berlangsung pada binatang, dari binatang sel 1 hingga binatang menyusui. Pernapasan berarti menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen tersebut digunakan untuk memproses makanan yang telah dicerna melalui proses pencernaan di dalam tubuh guna menghasilkan energi dan karbon dioksida. Tumbuhan pun juga bernapas, hanya bedanya pernapasan tumbuhan tidak mengambil oksigen, tetapi karbon dioksida dari udara. Sari makanan dari tanah bereaksi dengan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari menghasilkan zat gula dan oksigen. Alat-alat pada sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung adalah pintu masuk udara ke dalam tubuh. Permukaan rongga hidung berlapiskan selaput lendir dan terdapat bulu-bulu yang berguna menyaring atau membersihkan udara yang melewatinya. Rongga hidung juga berfungsi menghangatkan udara yang masuk agar suhu udara pernapasan sesuai dengan suhu tubuh. Proses ini dimaksudkan agar udara tidak menyebabkan iritasi di bagian sistem pernapasan lainnya. Lendir pada saluran hidung bergerak terus-menerus menuju faring karena didorong oleh silia sel epitel selaput lendir pada hidung. Silia adalah bulu getar pada sel-sel epitel. Di dalam faring, partikel pencemaran dikeluarkan dengan gerak refleks berupa bersin atau batuk. Adapun udara yang dihisap melalui pernapasan mulut tidak mengalami proses penghangatan, kelembapan, dan penyaringan, sehingga udara tidak akan menjadi hangat, lembab, dan bersih, yang akibatnya udara masuk dapat menyebabkan batuk atau bahkan infeksi. Alat yang kedua yaitu tekak atau faring. Tekak terletak di depan tulang belakang dan sejajar dengan panjang 12-14 cm. Tekak berada di antara rongga mulut dan pangkal tenggorok. Pada bagian atas, tekak terbuka ke arah rongga hidung, saluran eustachius, dan telinga bagian tengah. Pada bagian tengah, faring terbuka ke arah mulut. Di sini terdapat organ jaringan getah bening atau tonsil. Karena berhubungan dengan mulut serta hidung, selain sebagai bagian dari sistem pernapasan, faring juga bagian dari sistem pencernaan. Pada bagian bawah, sering berhubungan dengan laring atau pangkal tenggorok dan eosofagus atau kerongkongan. Kerongkongan ialah yang merupakan bagian dari sistem pencernaan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok disebut juga sebagai laring, berada di antara faring dan trakea. Bentuk laring adalah kerucut terbalik dan panjangnya 3-4 cm. Laring senantiasa diselubungi selaput lendir pernapasan. Dinding laring terdiri dari 9 tulang rawan dan sejumlah otot kecil. Pada pintu masuk, laring terdapat tulang rawan yang disebut epiglotis. Epiglotis adalah tulang rawan elastis dan dapat membuka dan menutup. Jika makan lewat, maka menutup sehingga tidak masuk ke tenggorokan. Namun, ketika bernapas, akan membuka. Di dalam pangkal tenggorok juga terdapat pita suara. Pita suara adalah jaringan ikat yang membentuk dua pasang lipatan yang fungsinya menghasilkan suara. Kemudian, alat pernapasan yang ketiga yaitu batang tenggorok, atau disebut juga sebagai trakea. Trakea berbentuk seperti pipa yang memanjang dari leher bagian bawah hingga rongga dada. Panjangnya kira-kira 11 cm
terletak di depan esofagus atau kerongkongan. Trakea tersusun dari serangkaian tulang rawan yang membentuk cincin dan otot polos. Cincin tidak tertutup sepenuhnya. Dindingnya berlapis sel epitel dengan silia atau bulu getarnya dan selaput lendir. Bulu getar inilah yang menahan lalu mengeluarkan partikel halus yang masuk bersama udara. Pada ujung sebelah bawah, trakea bercabang dua berbentuk seperti huruf Y terbalik. Cabang-cabang itu dinamakan sebagai bronkus. Alat yang kelima yaitu paru-paru. Di dalam paru-paru berlangsung pertukaran gas dari udara dan gas dari darah, yaitu pertukaran antara oksigen dari udara dengan karbon dioksida dan uap air dari darah. Paru-paru terletak di rongga dada dan hampir memenuhi rongga dada atas. Di daerah bawah paru-paru terdapat sekat rongga dada atau diafragma. Paru-paru kiri lebih kecil daripada yang kanan, karena paru-paru kiri harus berbagi tempat di rongga dada dengan jantung. Paru-paru yang kanan terdiri atas 3 buah lobus atau gelambir, yaitu lobus atas, lobus tengah, serta lobus bawah. Sedangkan paru-paru yang kiri hanya terdiri dari 2 buah lobus, yaitu lobus atas dan lobus bawah. Selanjutnya, setiap lobus terbagi menjadi segmen-segmen, masing-masing dengan pembuluh darah dan bronkus yang berbeda. Untuk melindungi paru-paru, diselubungi oleh selaput ganda yang memiliki serat yang elastis disebut pleura. Ruang di antara dua selaput berisi cairan, dan cairan ini yang memungkinkan kedua selaput pleura bergesekan sehingga melindungi paru-paru dari gerakan mendadak. Kemudian, proses pernapasan. Pernapasan terdiri atas glukosa dan oksigen, kemudian menjadi karbon dioksida, uap air, serta energi. Pada saat pernapasan, sesungguhnya terjadi 2 tahap proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi yaitu keluarnya udara dari paru-paru. Udara yang masuk seharusnya kaya akan oksigen, sedangkan udara yang keluar kaya akan karbon dioksida dan mengandung uap air. Dalam keadaan normal, setiap menit terjadi inspirasi dan ekspirasi banyak 15-18 kali. Tahap udara dalam proses inspirasi melewati lubang hidung, rongga hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, cabang batang tenggorok, kemudian di alveoli. Kemudian, jalannya udara pada tahap ekspirasi, yaitu kebalikan dari inspirasi, meliputi alveoli, kemudian menuju cabang batang tenggorok, kemudian batang tenggorok, kemudian pangkal tenggorok, rongga hidung, dan yang terakhir lubang hidung, lalu keluar. Mekanisme dari sistem pernapasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, udara luar dapat masuk ke dalam paru-paru karena volume rongga dada membesar akibat posisi diafragma mendatar dan tulang-tulang rusuk terangkat oleh otot-otot tulang rusuk yang berkontraksi. Volume paru-paru membesar sehingga menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil. Akhirnya, udara luar masuk ke dalam paru-paru sehingga oksigen teresap oleh paru-paru. Sebaliknya, ketika otot-otot antara tulang rusuk mendengur, maka tulang-tulang rusuk turun kembali. Akibatnya, posisi diafragma menjadi melengkung ke atas, sehingga volume paru-paru menjadi mengecil. Kemudian, pada sistem pernapasan perut, udara dalam paru-paru dapat dikeluarkan pula dengan tekanan dari perut. Ketika perut menekan diafragma, posisi diafragma melengkung ke atas, mengurangi volume paru-paru. Volume paru-paru mengecil sehingga menyebabkan tekanan di paru-paru membesar. Akibatnya, udara di dalam paru-paru dipompa keluar dan terjadilah pengeluaran karbon dioksida. Sebaliknya, setelah perut jadi buncit dan ke depan, posisi diafragma menjadi datar, menyebabkan volume paru-paru menjadi besar. Penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, influenza, atau disebut juga sebagai pilek.
Pilek adalah salah satu gangguan pada alat pernapasan bagian atas yang disebabkan virus influenza. Gejalanya yaitu hidung berair dan lama-lama mengental lalu menyumbat hidung, sakit kepala, dan tubuh mengalami demam. Penyakit yang kedua yaitu sinusitis. Sinusitis adalah penyakit yang menyerang sinus pada bagian rongga hidung hingga terinfeksi. Sinus adalah lubang-lubang pada tulang yang berdampingan dengan hidung. Gejalanya diproduksinya ingus bening, sakit kepala, batuk, demam, dan juga sesak pada hidung. Penyakit ini disebabkan oleh sesuatu yang menghambat lendir keluar atau yang mengganggu udara mengalir ke dalam rongga hidung yang menyebabkan lendir tidak keluar dari hidung sehingga berkumpul di rongga hidung. Penyakit yang ketiga yaitu tonsilitis. Penyakit ini menyerang tonsil atau amandel. Tonsil adalah jaring yang terletak di dinding tekak. Tonsilitis adalah peradangan pada tonsil dan lebih sering menyerang anak-anak daripada orang dewasa. Gejalanya yaitu tenggorokan sakit, demam, kulit menelan, dan sekitar tenggorokan membengkak. Penyakit yang keempat yaitu bronkitis. Penyakit ini juga sering dialami anak-anak dan orang dewasa, khususnya perokok. Gejalanya yaitu demam, batuk, dan sakit pada dada. Penyakit bronkitis adalah meradangnya bronkus atau bronkiolus. Penyakit yang kelima yaitu asma. Penderita asma mengalami sukar bernapas, sesak napas, sakit dada, batuk-batuk yang kering, dan napas yang berbunyi. Kemudian penyakit yang keenam yaitu TBC. TBC adalah infeksi yang menyerang paru-paru, biasanya berada di bagian atas. Gejalanya adalah hilangnya berat badan, kelelahan, dan mudah berkeringat pada malam hari. Gejala pada tingkat parah adalah sakit dada dan napas pendek-pendek, serta batuk berdarah. Penyebab dari penyakit TBC adalah baksil yang disebut Mycobacterium tuberculosis yang berkembang biak ketika kondisi badan dalam keadaan lemah. Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk mencari materi ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.